Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Mana yang harus diutamakan ya? Merubah sifat buruk kita atau kita mencari pasangan yang bisa menerima sifat buruk kita aja. Jadi nggak perlu capek-capek ngerubah gitu. Karena belakangan ini tuh ada fenomena yang namanya cegil ya. Itu singkatan dari yang artinya cewek gila. Jadi beberapa orang yang menganggap diri mereka cegil ini itu merasa bahwa tabiat buruk mereka itu nggak perlu diubah gitu. Jadi ya pasangan mereka tuh yang harus menyesuaikan gitu. Menurut saya gimana? Ya, jadi usahanya tetap harus. Jadi si orang yang punya perangai buruk, dia usaha untuk merubah itu. Tapi pasangannya harus tahu. Kalau dia sedang usaha maksudnya? Pertama dia punya perangai yang buruk dan dia sedang berusaha untuk memperbaiki. Nanti pasangannya akan membantu. Karena bagaimanapun perilaku yang buruk itu kan harus diperbaiki. Orang itu jangan merasa bahwa dia akan jadi orang muda selama-lamanya. Suatu ketika dia akan tua. Kalau dia punya perangai yang buruk kan nanti kebawa sampai dia tua kan. Nanti hidupnya bagaimana gitu loh. Siapa orang yang memperhatikan orang tua yang perangainya buruk. Jadi dengan kesadaran seperti itu dia harus berusaha untuk merubah. Ya semampunya dia. Dan pasangannya mesti tahu. Karena supaya pasangannya bisa membantu dia untuk berubah. Kalau dia menerima, sama-sama menerima, ya sudah. Meskipun dia belum selesai perubahannya, nikah juga tidak ada masalah gitu. Kalau yang dibilang cegil itu biasanya, dia kalau ngamuk suka tantrum misalnya. Kalau ngamuk suka berlebihan. Ya kalau gitu kan egois berarti dia. Si cegil ini egois, ya kan? Kalau cowoknya mau menerima ya enggak apa-apa, tapi dia harus terbuka. Tapi menurut ayah ya itu, apapun perangai buruk yang kita miliki, kita harus berusaha untuk memperbaiki. Tetap harus berusaha untuk memperbaiki ya. Walaupun pasangan kita nerima misalnya. Kalau pasangan kita menerima keburukan itu, ya kan? Itu dia aneh itu pasangan. Bukannya orang itu lebih senang orang itu baik, teratur gitu ya? Saya enggak tahu itu. Enggak juga. Itu zaman dulu ya itu. Kalau zaman sekarang banyak yang senang yang bad boy, kalau sekarang bilangnya bad boy. Kalau misalnya, saya suka dengan laki-laki yang suka mabuk-mabuk misalnya gitu. Misalnya ini ya. Saya enggak keberatan kok kalau suami saya pemabuk. Ya itu ya sudah, apa boleh buat kan? Ya silakan aja. Tapi itu kan bukan contoh yang perlu diangkat sebagai suatu hal yang baik yang bisa dicontoh dan sebagainya gitu. Kan dia menerima keburukan pasangannya itu kan bukan hal yang baik. Harusnya dia kan berusaha, kan dia sudah tahu itu buruk. Berusaha supaya pasangannya berubah menjadi baik, kan diingatkan gitu ya harusnya. Ya bisa diingatkan dan dengan upaya-upaya lain. Berbagai upaya untuk supaya orang berkurang meskipun perlahan-lahan, step by step gitu. Apakah laki-laki dan wanita bisa berteman? Karena kan banyak di luar sana ya orang yang berteman laki-laki sama wanita, tapi abis itu tiba-tiba salah satu pihak tuh ada yang timbul rasa gitu. Jadi ujung-ujungnya rusak juga pertemanannya gitu. Iya. Jadi gini, kalau teman sejawat, seprofesi misalnya, itu masih wajar lah orang berteman kan, laki perempuan, karena seprofesi gitu. Jadi misalnya di tempat kerja ya kalau sama-sama seprofesinya berteman juga tidak apa-apa gitu kan. Tapi tetap harus menjaga jarak. Jarak itu baik dari pembicaraan maupun perilaku. Pertama, tidak berkhalwat, bertemu berdua saja di ruang tertutup. Kemudian kedua, menjaga pembicaraan satu sama lain. Jangan menggunakan kata-kata yang nyerempet-nyerempet kepada hal-hal yang negatif misalnya. Ya kan? Karena itu biasanya bisa jadi awal itu dari rusaknya pertemanan itu. Kemudian juga membatasi pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Jadi ya kalau memang namanya teman kerja ya pada waktu kerja kita ketemu. Tapi di luar itu ya sudah tidak ketemu lagi. Itu kalau mau menjaga diri ya. Tergantung dari orangnya kan juga. Kalau orang yang tidak kuat ya sudah jangan berteman. Gitu. Ada orang yang tidak mampu mengendalikan diri ya jangan berteman sudah. Tapi kalau orang yang mampu mengendalikan diri, ada juga orang yang teman baik, tidak ada apa-apa, berpuluh-puluh tahun juga ada. Mungkin orang yang terlalu baper ya, yang jangan berteman sama teman kerja. Iya. Ada kepercayaan yang berkata bahwa kalau bapaknya bandel, anaknya pasti cewek. Pendapat ayah gimana mengenai itu? Udah setuju baik. Tidak bisa begitu. Ayah misalnya di keluarganya ayah, itu kan banyak ceweknya. Iya, apa sih udah bandel orangnya. Itu hanya kira-kira aja. Ya kan maksudnya kan karena orang kan percaya karma ini loh ya. Orang percaya dengan karma ini bahwa kalau bandel, nanti kamu rasakan anakmu akan dibandelin juga katanya gitu ya katanya.
Ya kembali lagi ke masalah karma tadi. Nah. Ya itu. Jadi kalau misalnya orang melakukan suatu kejahatan, dia tanggung jawab sendiri akibatnya gitu lah. Nah kalau keluarga, kalau dia terhadap keluarga tidak bisa menjaga, ya keluarganya bisa kena juga. Tapi bukan karena dia dulunya bandel maksudnya kan? Karena dia dulu bandel, anaknya banyak yang perempuan gitu. Jadi dibandelin sama laki-laki lain gitu maksudnya. Ayah saudara perempuan 6 ya kan? Itu nggak ada yang dibandelin. Ya, jadi itu semua kembali ke banyak faktor. Mitos itu berarti menurut saya. Mitos. Gimana pendapat ayah tentang cinta yang berlandaskan dari rasa kasihan? Oh, saya mencintai dia karena saya kasihan dengan dia gitu. Orang kan kalau orang rumah tangga misalnya, itu kan dia harus selamanya dia mencintai kan gitu. Tapi aku pernah dengar juga kalau orang berumah tangga katanya awalnya cinta tapi lama-lama kan yang namanya cinta kan nggak selamanya, jadi berubah jadi kasihan. Orang melihatnya dari aspek apa? Kalau dari aspek seks, memang makin lama makin berkurang. Makanya kalau dalam Islam, orang yang menikah dikatakan semoga kamu apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. 3. Sakinah itu apa? Bisa hidup tentram. Mawaddah itu apa? Cinta. Dan yang ketiga warahmah. Rahmah itu kasih sayang. Kalau orang namanya cinta, itu ada bumbu seks di situ. Ini makin tua akan makin turun, ya kan? Karena sudah daya tariknya berkurang. Tapi kalau yang ketiga warahmah, kasih sayang. Misalnya sekarang gini, orang hidup suami istri, dia makin tua itu makin banyak rahmahnya daripada mawadahnya. Jadi dia melihat pasangan hidupnya itu ya ada campur-campur, ada kasihan juga, ya kan? Ada rasa sayang yang sayangnya itu tidak bisa dilukiskan seperti anak muda. Karena dia menemani saya dari mulai bawah sekian puluh tahun menemani saya, maka muncul rasa sayang ini tadi. Dan itu tidak bisa diukur. Kalau orang yang normal itu pasti dia mengalami seperti itu. Jadi kalau sakinah mawaddah warahmah ini munculnya rahmah ini memang belakangan. Kasih sayang gitu kan. Kasih sayang kepada istri, kasih sayang istri kepada suami. Itu munculnya di belakang memang. Ya di antaranya ada faktor kasihan juga. Ada faktor kasihan, tapi bukan hanya melulu kasihan seperti kasihannya kita melihat orang yang sengsara, bukan. Tapi ya sudah tidak bisa meninggalkan, tidak bisa, ini kan makin tua orang begitu. Muncul itunya lebih dominan daripada cintanya. Ya orang harus mempertimbangkan pada waktu menikah itu tidak karena kasihan. Oh gitu ya. Gak boleh mereka karena kasihan ya. Tidak akan bahagia dia. Tidak akan bahagia.